Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gilang Yuda Pratama, guru matematika dari SMA Negeri 1 Bantar Kaung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang materi di matematika wajib atau matematika umum kelas 10, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, langsung saja saya akan jelaskan di sini. Dalam sistem persamaan tiga variabel ada tiga pokok bahasa, tiga materi yang perlu kalian ketahui, kalian pelajari. Yang pertama, persamaan linear satu variabel, persamaan linear dua variabel, dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau SPTLDV. Oke, kita masuk ke materi pertama. Nah, persamaan linear satu variabel. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jadi AX plus minus 1 ya, plus bisa, minus bisa, B kurang dari C, bisa lebih dari sama dengan C, atau lebih dari C tanpa sama dengan, dan kurang dari tanpa sama dengan C. Seperti ini bentuk umumnya. Ya, ini adalah 4 bentuk umumnya, bisa plus, bisa min, bisa plus, bisa min. Oke. Dalam di sini ada A itu adalah koefisien variabel dari X itu variabelnya, B dan C itu adalah konstantanya, kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan itu tanda pertidaksamaannya. Oke, kita masuk ke contoh persamaan linear satu variabel dan grafiknya. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama adalah X lebih besar dari 8. Nah, ini adalah persamaan linear satu variabel. Kalau kita bikin gambarnya atau grafiknya itu seperti ini. Nah, ini yang kedua ya, 2Y kurang dari sama dengan 6. Yang pertama, yang X lebih dari 8. Kita bikin garis di kartesiusnya, bidang kartesius ada X, ada Y. Di sini itu adalah, di sini yang perlu kalian ketahui, X-nya itu lebih dari 8. Berarti X-nya itu ada di titik 8. Nah, titik 8 di sini. Dan karena X itu 8, berarti ini dibikin garis lurus di angka 8. Oke, nah di sini karena dia itu kurang dari tanpa sama dengan, dia garisnya putus-putus. Ya. Nah, setelah itu kita arsir yang lebih dari itu adalah di sini. Nah, ini kita arsir. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Ini kalau misalkan yang diarsir adalah daerah yang memenuhi atau daerah penyelesaiannya. Sedangkan yang kedua itu ini kalau kita buat, nah ini kalau kita buat yang diarsir itu yang tidak memenuhi, karena yang X lebih besar dari 8 itu yang memenuhi sebelah kanan. Kanan itu kan memenuhi, berarti yang kiri kita arsir. Kita arsir seperti ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi di sini perbedaannya, kalau yang pertama ini adalah yang diarsir itu adalah daerah yang memenuhi ya. Yang ini yang daerah yang memenuhi kita arsir, sedangkan yang kedua ini yang kita arsir daerah yang tidak memenuhi. Maka hasilnya kalau yang ini itu adalah yang diarsir, berarti daerah penyelesaiannya. Kalau yang ini daerah penyelesaiannya adalah yang bersih. Ya, nanti bisa dibedakan antara yang diarsir itu daerah penyelesaian dan yang diarsir yang bukan daerah penyelesaian. Bisa menggunakan yang ini dan bisa menggunakan yang ini. Oke, kita yang kedua. 2Y kurang dari sama dengan 6. Nah, kalau seperti ini ada koefisien 2 di variabel Y-nya, itu koefisien 2, berarti kita rubah dulu, maka akan jadi Y sama dengan Y kurang dari sama dengan 3 karena dibagi 2. Oke, kita bikin garisnya. Nah, ini X dan Y-nya. Y kurang dari sama dengan 3, berarti kita ambil garis titik 3 di sumbu Y-nya. Kita garis lurus ke horizontal ya, horizontal ya ini ya. Nah, sama dengan 3, kita lihat kalau kurang dari berarti daerah penyelesaiannya adalah yang bawah, kita arsir. Ini kalau misalkan yang diarsir daerah yang memenuhinya. Nah, ini DP-nya di sini. Sedangkan yang kedua, nah ini daerah yang diarsir itu adalah daerah yang memenuhi. Sedangkan yang kedua, ini kalau misalkan yang diarsir daerah yang tidak memenuhinya. Nah, ini kalau daerah yang tidak memenuhinya itu di atas, karena kurang dari itu kan di bawah. Nah,
ini adalah daerah yang diarsir itu daerah yang tidak memenuhi. Jadi kesimpulan dari contoh soal ini yang pertama, kalau dia kurang dari atau lebih dari tanpa sama dengan, garisnya titik garisnya putus. Kalau ada sama dengannya, dia akan lurus penuh, garisnya penuh, hitam penuh. Terus yang kedua, untuk menentukan daerah penyelesaian bisa menggunakan arsiran. Daerah arsiran yang jadi daerah yang diarsir itu adalah daerah penyelesaian, atau yang diarsir bukan yang daerah penyelesaian atau bukan yang memenuhi. Jadi boleh pakai yang atas atau yang bawah, sama saja. Ini untuk persamaan linear satu variabel. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini untuk persamaan linear satu variabelnya. Nah, sekarang saya ke persamaan linear dua variabelnya. Nah, untuk persamaan linear dua variabel untuk umumnya, nah bedanya dengan yang tadi, di sini ada variabel X dan variabel Y ya, ada variabel X dan variabel Y. Karena dua variabel berarti variabelnya ada X dan Y. Kalau tadi satu variabel bisa X bisa Y satu saja. Itu perbedaannya. Nah, caranya untuk menyelesaikan ini, yang pertama carilah titik X saat Y sama dengan 0 dan Y sama dengan dan Y saat X sama dengan 0. Jadi mencari titik X kalau Y-nya sama dengan 0 dan mencari Y kalau X-nya sama dengan 0. Setelah itu kita gambar grafiknya menghubungkan dua titik tersebut. Setelah itu kita arsir daerah yang memenuhi atau yang sesuaikan dengan tandanya, lebih dari atau kurang dari sama dengannya. Nah, ini prosesnya nanti kita lihat ke contohnya. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Oke, contoh soal. Nah, soal yang pertama 2x plus 4y kurang dari lebih dari 8. Nah, kalian lihat misalnya titik. Nah, di sini ada 2x plus 4y sama dengan 8 ya. Oke, saya cek ulang dulu. Ada keliruan di sini. Ini tidak di 38. Oke, saya ulangi lagi untuk contoh soalnya ya. Oke, langsung ke contoh soal. Contoh soal yang tadi ya, kita lihat ke contoh soal. Oke, kita masuk ke contoh soal persamaan linear dua variabel. Oke, 2x plus 4y lebih dari 8. Cara yang pertama kita mencari titik X saat Y sama dengan 0 dan mencari Y saat X sama dengan 0. Kita rubah dulu tandanya ya. Tandanya kita rubah. Nah, ini rubah dari 4 ini sama dengan, dari lebih dari jadikan sama dengan dulu. Setelah itu, nah, setelah itu kita masukkan X sama dengan 0-nya. Kalau X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, kalau X sama dengan 0 dulu, berarti kita masukkan 2 kali 0 plus 4Y sama dengan 8. Maka Y-nya sama dengan 2. Kalau Y sama dengan 0, nah ini kan jadinya jadi 0,2. Yang kedua, Y sama dengan 0. Berarti kita masukkan 2X plus 4 kali 0 sama dengan 8. Maka X-nya sama dengan 4. Maka titiknya 4,0. Nah, setelah dua titik ini kita bikin garisnya. Oke, X, Y, titiknya yang pertama adalah 0,2 ya 0,2 di sini dan nah 4,0 di sini. Nah, ini kita gariskan seperti ini karena dia tanpa sama dengan, berarti garisnya tidak penuh tapi putus. Setelah itu yang kedua ya, saya bikin dua gambar, satu versi yang nanti yang diarsir itu adalah daerah penyelesaiannya, yang satunya yang diarsir yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke,
Nah, sekarang uji sembarang titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Jadi, dari gambar ini kita uji salah satu sembarang titik. Boleh titik manapun selain titik kedua titik ini. Jadi di sini saya mencoba untuk yang lebih mudah, kita uji titik 0,0. Titik 0,0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan ini. Nah, kita masukkan ke pertidaksamaan 2x plus 4y kurang dari lebih dari 8. Masukkan titiknya, x-nya 0, y-nya 0. Berarti 2 kali 0, 4 kali 0. Apakah 0 itu lebih dari 8? Nah, 0 lebih dari 8 itu kan salah ya. Karena 0 itu kurang dari 8. Nah, di sini dari 0,0 tidak memenuhi daerah penyelesaian, berarti tidak memenuhi. Makanya ini yang di RC yang tidak memenuhi dulu. Nah, karena 0 di sini itu 0 di bawah, 0 tidak memenuhi, berarti 0 yang diarsir. Nah, ini yang diarsir adalah yang tidak memenuhi, maka DP-nya adalah yang bersih di sini. Ya. Nah, yang tidak memenuhi kita arsir. Karena 0 itu harusnya kurang dari 8, bukan 0 lebih dari 8, ini kan salah. Nah, yang kedua, ini kalau 0-nya adalah di bawah yang tidak memenuhi. Nah, ini yang kalau yang ini berarti yang memenuhi ya. Oke. Nah, ini yang memenuhi, kita arsir. Nah, ini adalah yang diarsir adalah daerah yang memenuhi. DP-nya di atas sini. Ya, perbedaannya kalau yang ini yang perlu diperhatikan, dari yang diarsir adalah yang tidak memenuhi, karena 0 itu tidak memenuhi dan 0 itu di bawah garis, berarti yang di bawah garis yang kita arsir. Tapi yang daerah penyelesaiannya yang bersih. Kalau yang ini yang diarsir adalah daerah yang memenuhi, karena 0 ini di bawah itu tidak memenuhi, berarti 0 ini bersih. Dan yang diarsir yang atas. Nah, nanti kan boleh pilih mau menggunakan yang mana, mau yang ini boleh, ini juga boleh. Kalau di soal ini tergantung apa ya, perintah soalnya. Yang diarsir itu daerah penyelesaiannya apa bukan, kayak gitu. Oke. Nah, ini contoh perjelassamaan linear 2 variabel. Nah, selanjutnya saya masuk ke materi intinya. Nah, sistem perjelassamaan linear 2 variabel. Nah, di sini apa sih perbedaannya antara pertidaksamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear? Nah, bedanya apa sistem pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan linear? Bedanya, kalau pertidaksamaan linear, nah, pertidaksamaan linear itu, nah, perbedaannya adalah terletak pada banyaknya pertidaksamaan. Jadi kalau pertidaksamaan linear itu adalah cuma satu pertidaksamaan, tapi kalau sistem itu ada banyak lebih dari satu ya. Nih, ya, sistem persamaan linear 2 variabel memiliki beberapa pertidaksamaan linear 2 variabel agar dapat menentukan solusi dari pertidaksamaan tersebut. Jadi bedanya kalau pertidaksamaan linear saja itu adalah cuma satu pertidaksamaan linear. Kalau sistem pertidaksamaan linear berarti lebih dari satu sistem pertidaksamaan. Bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, dan seterusnya. Itu contohnya adalah seperti ini. Nah, contohnya adalah tentukan daerah penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel berikut. 4x plus 2y kurang dari 8 dan x plus y kurang dari 3. Nah, penyelesaiannya yang pertama sama seperti yang persamaan linear 2 variabel, cari x ya y sama dengan 0 dan x sama dengan 0. Yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama 4x plus 2y. Nah, kita rubah sama dengan 8. Kalau x-nya 0 dan y-nya 0. Yang pertama kalau x-nya 0 dulu, maka jadi 4 kali 0 kali 2y sama dengan 8. Maka y-nya adalah 4. Kalau y-nya sama dengan 0, ya y sama dengan 0 berarti 4 kali x kali 2 kali 0 berarti x-nya adalah 2. Titiknya 3,0. Nah, ini saya keliru. Saya perbaiki dulu. Sebentar, saya perbaiki dulu.
saya perbagi dulu, ini jadinya 2,0. Oke, ya, saya langsung lagi, saya lanjutkan. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan tadi sampai contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah ini. Nah, saya sampai sini dulu. Nah, saya sampai sini. Selanjutnya untuk persamaan yang kedua, X plus Y sama dengan 3. Berarti kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka X-nya adalah Y-nya. Untuk X-nya 0, Y-nya 3. Ini tukar lagi. Nah, oke, saya ulangi. Nah, untuk Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 3, maka titiknya adalah 3,0. Nah, selanjutnya kalau keempat titik itu sudah ketemu, kita tinggal menggambar grafiknya saja. Oke, selanjutnya saya lanjutkan tadi. Setelah tadi sudah sampai sini ya, titik potongnya sudah ketemu, titik potongnya. Titiknya adalah 0,4, 2,0, dan 0,3 dan 3,0. Kita lanjut ke grafiknya. Nah, grafiknya adalah titik potong tadi kan ya, tadi sudah. Nah, kita ambil ini yang pertama, kita bikin garisnya dulu. Yang pertama adalah 0,4 dan 2,0. 0,4 dan 2,0. Yang kedua, nah ini yang pertama kita bikin garisnya dulu ini. Nah, ini dulu ya, ini ya garisnya ini. Yang kedua kita bikin dua versi, saya bikin dua versi lagi. Oke, nah ini nanti yang satu itu adalah yang di atas yang di RC itu yang memenuhi, dan yang kedua yang di RC yang tidak memenuhi. Oke, setelah garisnya sudah ketemu, kita bikin uji sembarang titik untuk keduanya. Oke, yang pertama titik 0,0 ke garis yang pertama yang 4x plus 2y kurang dari 8. Apakah 0 itu kurang dari 8? Ya, memenuhi ya. Nah, ini kan 0 itu memenuhi. Karena 0 itu kurang dari 8. Benar. Berarti garis yang pertama, garis yang ini, 0 itu memenuhi. Berarti ini. Nah, yang kedua, 0 kurang dari 3. Berarti 0 juga memenuhi. Berarti ini 0 di sini memenuhi sekeduanya ya. Nah, sekarang kita arsir grafiknya. Nah, karena 0 itu memenuhi, kita bikin seperti ini. Nah, ini yang diarsir yang memenuhi dulu. Nah, yang kedua adalah, nah ini yang diarsir yang tidak memenuhi. Karena 0 itu memenuhi, berarti yang diarsir di atas yang tidak memenuhi. Nanti kita lihat perbedaannya. Kalau 2. Nah, sekarang yang kedua, ini yang diarsir yang memenuhi. Nah, ini yang diarsir yang memenuhi. Nah, kalau yang ini yang diarsir yang tidak memenuhi. Ini kita arsir karena yang bawah itu benar. Nah, ini kita arsir. Nah, kita lihat perbedaannya. Yang ini yang diarsir adalah daerah yang, nah, daerah yang diarsir adalah daerah yang memenuhi. Jadi daerah penyelesaian adalah yang mempunyai dua warna garis arsir. Nah, berarti kan ini ada merah dan hijau. Ini cuma ada merah saja, berarti ini ke sini. Nah, ini cuma ada hijau saja, berarti ini ke bawah sini. Jadi ini adalah daerah penyelesaian di bawah sini. Ya, ini daerah penyelesaiannya. Kalau yang ini itu adalah daerah yang diarsir adalah yang tidak memenuhi. Berarti TP-nya adalah yang bersih. Yang bersih adalah yang di bawah. Nah, TP-nya di bawah. Sekarang tinggal lihat perbedaannya. Lebih enakan yang mana? Yang diarsir yang tidak memenuhi atau yang diarsir yang memenuhi? Kalau misalkan ada 2 garis atau 3 garis, saya lebih menyarankan yang diarsir yang tidak memenuhinya saja. Oke, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, tentukan daerah penyelesaian dari sistem bersama linier dua variabel berikut. Yang pertama,
X plus Y lebih dari 9 dan 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66. Untuk X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Sama yang pertama. Nah, kalau yang ini kita bikin tabel. Nah, kalau yang ini kita bikin tabel, jadi tidak menggunakannya tadi ya. Kita lebih menggunakan tabel di sini lebih mudah. Nah, di sini kalau misalkan X-nya 0, maka Y-nya berapa? Nah, X-nya 0, kita masukkan X-nya 0, berarti Y-nya adalah 9. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 9. Maka titiknya 0,9 dan 9,0. Itu. Jadi seperti ini. Jadi kalau X-nya 0, X-nya 0 berarti Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya yang 9. Itu seperti itu. Nah, yang kedua, kalau 6X plus 11Y sama dengan 66. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 6. Ya, karena 66 bagi 11 adalah 6. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya adalah 11. Berarti di sini itu adalah 0,6. Ini adalah 11,0. Nah, setelah titik-titik ketemu, kita bikin grafiknya. Nah, di sini. Nah, ya, X-nya 11, 0,11. Kebalik ya. Nah, oke, saya ulangi dulu. Ini ada yang ketuker angkanya. Oke, saya ulangi dulu. Oke, saya ulangi dulu. Ini ada yang ketuker angkanya di sini itu harusnya 9. Ini ada 9 di sini ya. 9 di sini yang 6. Di sini yang 9, di sini yang 11. Oke. Nah, kita lanjutkan tadi sampai sini. Oke. Nah, sampai sini. Nah, di sini saya akan yang diarsir adalah yang tidak memenuhi ya. Yang diarsir yang tidak memenuhi. Oke. Uji 9 titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Berarti kita ambil titik 0,0 lagi. Ini di bawah sini ya. 0,0 di bawah sini. Oke. Yang pertama kita ke X plus Y lebih dari 9. Berarti garis ini. Nah, kita masukkan apakah 0 itu lebih dari 9? Salah ya. 0 itu kan kurang dari 9. Berarti 0,0 tidak memenuhi. 0,0 tidak memenuhi. Ini saya arsir. Ini saya arsir. Karena yang tidak memenuhi yang tidak memenuhi, yang diarsir tidak memenuhi ya. Diarsir yang tidak memenuhi. Diarsir yang tidak memenuhi. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, terus di sini ada X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. X-nya lebih besar 0, berarti X-nya yang sebelah sana yang memenuhi. Berarti ini kita arsir. Sorry. Di erase dulu. Saya erase dulu ini. Oke, saya ulangi. Kita lanjutkan. Ini oke, saya ulangi ya. Oke, ini pointernya sedang ngambek ini. Oke, saya arsir. Oke, dah, saya ulangi lagi. Ini udah. Oke, saya lanjutkan. Ini yang kita arsir yang tidak memenuhi. Karena yang X lebih besar 0, berarti yang X kurang dari 0-nya
kita arsir. Dan Y lebih besar 0, berarti Y yang negatif kita arsir juga. Ini Y lebih dari 0 yang memenuhi. Nah, yang kedua itu 6X plus 11, Y kurang dari 66. Kita masukkan 0,0-nya. Apakah 0 itu lebih dari 66? Ya, memenuhi ya. 0 itu memenuhi, berarti 0 yang di bawah ini yang memenuhi. Berarti ini yang atas saya arsir. Yang arsir yang tidak memenuhi. Ini yang di atas garis itu yang tidak memenuhi. Nah, setelah keduanya sudah, nah berarti kan yang bersih itu yang mana? Yang bersih itu yang mana? Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang segitiga ini, DP atau DHP, daerah himpunan penyelesaian. Berarti daerah penyelesaian adalah yang bersih. Ini kalau misalkan tandanya lebih dari dan kurang dari, ini ya salah satunya. Itu. Nah, ini contohnya di sini yang diarsir yang tidak memenuhi. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ya, tentukan himpunan penyelesaian dari X plus Y lebih dari 9, 2X min Y lebih dari 4. Untuk X-nya lebih besar 0 dan Y-nya lebih besar 0. Oke. Nah, yang pertama kita masukkan X-nya 0. X-nya 0 berarti Y-nya 9. Kalau Y-nya 0, X-nya juga 9. Berarti ini 0,9 dan 9,0. Oke, terus yang ini kalau X-nya 0, Y-nya berarti min 4. Kalau Y-nya 0, berarti X-nya 2. Berarti ini 0, min 4 dan 2,0. Nah, kita bikin grafiknya. Nah, akan seperti ini grafiknya. 9 sama 9 dan min 4 dan 2. Nah, garisnya akan seperti ini. Nah, terus pertama kita ambil yang ini dulu, yang X lebih besar 0 dan Y lebih besar 0. Karena X lebih besar 0, berarti ini saya arsir. Nah, ini saya arsir. Terus Y lebih besar 0, berarti yang bawah saya arsir. Nah, setelah itu kita cari garis yang ini. Ya, misalkan kita masukkan 0,0 lagi. Untuk X plus Y sama lebih besar 9. Berarti apakah 0 itu lebih dari 9? Oke, ini saya tukar lagi. Ada yang keliru lagi. Untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang ketiga ya. Oke, mana ini? Oh, lama. Oke, saya ulangi ya. Ini ada yang keliru tadi di sini ya. Ini tandanya belum saya rubah. Nah, tandanya belum saya rubah. Saya kopikan dulu biar tandanya berubah. Oke. Ya. Oke, saya langsung ke ini. Oke. Nah, pertama kita masukkan apakah 0 itu lebih dari 0. 0 itu lebih dari 9. Oh, tidak memenuhi ya. Saya salah. Saya tuliskan ini tidak memenuhi. Tidak memenuhi.
Oke. Nah, ya. 0 lebih itu lebih dari 9 kan salah. Berarti 0,0 tidak memenuhi. Oke, kita arsir dulu. 0 itu tidak memenuhi. Berarti ini yang saya arsir. 0 tidak memenuhi ya. Oke, sorry. 0 tidak memenuhi. Berarti ini yang diarsir yang bawah. Nah, karena 0 itu tidak memenuhi, berarti ini saya arsir. Ini saya arsir. Karena 0 tidak memenuhi. Nah, yang kedua, untuk 2x min y kurang dari 4. Kita masukkan 0,0. Apakah 0 kurang dari 4? 0 itu memenuhi, ya. Karena 0 kurang dari 4. 0 itu memenuhi, berarti 0 di sini memenuhi, berarti yang bawah yang saya arsir. Nah, ini yang saya arsir. Berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. DP atau DHP, ya, daerah himpunan penyelesaian, atau daerah himpunan penyelesaian. Itu contoh soal ketiga ya. 3. Oke, selanjutnya contoh soal keempat. Ini saya balik. Tentukan sistem bersama linear dua variabel dari gambar berikut. Nah, di sini ini ada titik 6 dan 5. Nah, di sini ada titik 6,0 dan 5,0. Nah, cara yang biasanya itu kan modelnya seperti ini. Y2 min Y1 per bukan ya. Saya ulangi. Yang modelnya kalau nggak salah seperti ini. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Begini ya. Nah, nanti hasilnya berarti Y min. Nah, bebas 0 Y1-nya mana, Y2-nya mana. Kalau saya lebih ke ini Y1-nya. Berarti 0 dibagi 5. Ini 0,6 ya. Sorry. 0,6. Berarti ini 6. Ini 0 min 6 sama dengan X min 0 per Y per 5 min 0. Nah, ini kita kalikan jadi Y min 6 per 6 sama dengan X min 0, X min 0, X ya. Nah, X per 5. Nah, ini kita kalikan silang, maka jadi 5Y min 30 sama dengan 6X. Ini pindah ruaskan jadi 6X. 6X ya. Oh, ini min 6. Sorry, ini min 6. Ini pindah ruaskan 6X plus 5Y sama dengan 30. Ini kan sama dengan. Nah, karena 0 itu memenuhi, kita masukkan 0 ya di sini untuk 0,0. Kita masukkan ke sini. Karena ini harus memenuhi 6 kali 0 plus 5 kali 0, 30. 0 ya. Nah, 0 itu berapanya 30? 0 itu kalau memenuhi berarti adalah kurang dari. Nah, berarti ini akan berubah jadi 6X plus 5Y kurang dari 30. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang titik 8,0 dan 0,4. Berarti jadinya Y min 0 sama dengan, ini adalah 4 kurangi 0, X min 8 per 0. Saya ulangi. Ini adalah 0 min 8. Berarti Y per 4 sama dengan X min 8 per 8. Ini kalikan silang jadi 8Y sama dengan
Oh, 8Y sama dengan, silakan aja ya langsung ya. Ini 4-nya saya hapus. 8Y sama dengan 4X min 32. Kita pindah ruas jadi 4X plus 8Y sama dengan 32. Kita masukkan 0,0. Berarti 4 kali 0 plus 8 kali 0 itu berapanya 32. 0 itu berapanya 32, kan kurang darinya. Kalau memenuhi ini kan di bawah ya daerahnya ya, berarti yang memenuhi yang adalah yang di bawah. Berarti ini akan berubah jadi 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 32. Oke, ini saya hapus saja di bawah aja ya. Oke. Nah, berarti SPTLDV-nya itu adalah 6X plus 5Y kurang dari 30, terus 4X plus 8Y kurang dari 32, dan X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Karena ini kan memenuhi yang ini di atasnya, di atas Y, di atas 0 Y-nya, dan X-nya juga yang di atas 0. Nah, ini kalau cara biasanya, cara lebih cepatnya, ini kita kalikan sih, lihat ini akan ada, kita masukkan ke seperti ini, AX plus BY ya, BY-nya. Nah, jangan seperti ini. Kita masukkannya ke sini. Kita kalikan silangnya seperti ini. Jadi Y1 kali X plus X1 kali Y. Nanti tandanya di sini adalah X1 kali X2. Contoh yang pertama adalah yang ini, berarti Y-nya adalah 5. Y-nya adalah 5. Y-nya 6 ya. Y-nya 6. Ini kan Y-nya 6. Y-nya 6, X-nya 5. Berarti 6X plus 5Y. Berarti ini 5 kali 6. Berarti 6X plus 5Y 30. Nah, karena ini di bawah, berarti kurang dari. Nah, di sini ada ini ya. Nah, ini. Nah, yang kedua, Y1X ditambah X1Y. Berarti X1 kali Y1. Ini 1 ya. Nah, ini ada Y-nya 4, X-nya 8. Berarti Y-nya 4, berarti 4X. Plus X-nya 8, 8Y. Kurang dari, karena ini di bawah, langsung aja kurang dari 8 kali 4. Berarti 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 32. Oke, sama. Ya, ini dengan ini. Dan ini juga dengan ini. Ini. Oke, ya, itu. Jadi kalau ada soal seperti ini, cara singkatnya kamu tinggal lihat satu garis itu adalah ada Y dan X. Y dan X kita tukar. Kalau X pasangannya dengan Y pasangannya dengan X. Ini kan 5.X. Nah, berarti 5Y. Ini 6Y. Ini kan Y-nya 6, berarti 6X. Di belakangnya dikalikan. Oke, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, untuk materi sistem bersama linear 2 variabel saya anggap cukup. Nanti kalau misalkan ada yang tanyakan, silahkan di komen di bawah ya. Oke, sekian untuk hari ini, untuk video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.